Halo semuanya, selamat datang di Bedah Kisah. Nah, kali ini kita nggak bakal cuma ngebahas dongeng biasa. Kita bakal ngebongkar habis-habisan salah satu teks paling epik di dunia, yaitu Kisah 1001 Malam. Bayangin aja, ini bukan sekedar cerita sebelum tidur loh, tapi gimana sebuah cerita benar-benar dipakai sebagai senjata. Iya, senjata buat bertahan hidup. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba kalian pikirin ini bentar, gimana ceritanya seekor burung peliharaan kecil bisa nentuin hidup matinya seorang pangeran yang punya kekuasaan super besar? Kedengarannya mustahil kan? Tapi percaya deh, misteri aneh ini justru jadi pintu masuk kita buat memahami struktur cerita yang mirip banget sama boneka Matryoshka dari Rusia yang ada di naskah kuno ini. Oke, masuk ke bagian pertama, kisah burung parkit saksi. Kita bakal nyelam langsung ke lapisan paling dalam dari cerita ini, di mana ada 3 karakter utama yang secara nggak sadar memicu sebuah tragedi besar. Bayangin situasinya kayak gini. Ada seorang saudagar yang kerjanya sering banget bepergian keluar kota. Karena orangnya cemburuan parah, dia beliin istrinya yang cantik seekor burung parkit buat dijadiin mata-mata. Nah, pas saudagar ini lagi pergi, sang istri malah ngundang selingkuhannya, seorang pemuda Turki, ke rumah. Dia bener-bener lupa, atau mungkin ngeremehin, kalau si burung parkit ini ngeliatin semuanya. Dan pastinya bakal ngelaporin kelakuan si istri pas suaminya pulang. Bener aja dong, si burung ngebocorin semuanya, dan bikin saudagar ini ngamuk besar. Tapi, burung itu ngasih saran biar si saudagar nginep dulu di rumah temennya, dan ngecek kebenarannya besok pagi. Lanjut ke bagian 2, tipu daya sang istri. Sekarang kita lihat gimana konflik ini makin panas lewat serangan balik dari sang istri. Gila sih, idenya tuh cerdik banget, tapi sekaligus bener-bener licik. Perhatiin deh metode manipulasi psikologis tingkat tinggi yang dilakuin si istri pas suaminya lagi nginep di luar. Dia secara sengaja ngebuat semacam badai palsu di dalam kamar. Caranya, dia nutupin sangkar burung pakai kulit basah biar kerasa kayak hujan turun. Terus muter kipas angin sekenceng mungkin biar berasa ada badai. Dan puncaknya, dia nyorotin cahaya lampu buat niruin petir. Tujuannya cuma satu, nyuci otak alias nge-gaslight si burung. Biar besokannya dia kelihatan kayak burung halu yang nggak bisa dipercaya. Dan tebak apa hasilnya? Besok paginya, pas saudagar itu pulang dan nanya ke si burung itu dengan polosnya laporan. Tuan, tadi malam hujan lebat banget, ada angin kenceng, kilat, sama petir. Saudagarnya kaget dong dan langsung emosi. Kenapa? Ya karena semalam dia nginep di luar dan tahu persis kalau cuaca tuh cerah-cerah aja. Laporan cuaca palsu ini secara instan langsung menghancurin semua omongan si burung di mata tuannya. Masuk ke bagian 3, penyesalan yang terlambat. Nah, sekarang kita sampai di klimaks lapisan cerita yang pertama ini. Sebuah tragedi yang ngingetin kita banget soal bahayanya ngambil keputusan pas lagi emosi. Kejadiannya tuh cepat banget. Istrinya manfaatin momen pas suaminya udah nggak percaya lagi sama si burung, dan langsung minta burung yang dianggap tukang bohong itu dibunuh. Sang suami, yang lagi dikuasai amarah sesaat, tanpa pikir panjang, langsung nyembeli burung malang itu. Tapi plot twistnya, beberapa hari kemudian saudagar ini nggak sengaja ngelihat pemuda Turki itu nongkrong di luar rumahnya. Fakta ini langsung nampar dia keras banget. Ternyata, burung kesayangannya itu ngomong jujur selama ini. Hancur karena nyesel, dan amarah yang meledak lagi, dia masuk ke rumah, ngebunuh istrinya sendiri, dan bersumpah nggak bakal pernah nikah lagi seumur hidup. Lanjut ke bagian 4, tarik ulur nyawa pangeran. Oke, sekarang coba kita ambil langkah mundur dan zoom out dari kisah saudagar tadi ke lapisan cerita yang jauh lebih gede. Ternyata cerita saudagar tadi itu nggak berdiri sendiri loh. Itu adalah cerita yang lagi didongengin sama seorang wazir ke sang raja. Terus pertanyaannya, ngapain coba si wazir nyeritain soal saudagar dan burung parkit ke raja? Ini murni taktik psikologis teman-teman. Kayak yang dia bilang ke raja, tipu daya wanita itu sangatlah dahsyat dan sikap tergesa-gesa akan menghasilkan penyesalan. Jadi si wazir ini lagi pakai kisah tragis si saudagar buat ngebujuk raja biar nggak buru-buru ngehukum mati putra mahkotanya sendiri. Dan boom, taktiknya berhasil, raja mutusin buat nunda eksekusi anaknya. Tapi, tunggu dulu. Konflik ini masih panjang. Di sini kita ngelihat pertarungan 2 strategi yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, wazir pakai ceritanya buat ngulur waktu dan minta raja buat sabar. Nah, di sisi lain, masuklah seorang selir di hari kedua yang ngelakuin serangan balik pakai ceritanya sendiri. Dia nyeritain kisah tukang jahit yang karena kelamaan mikir, akhirnya malah tenggelam bareng anaknya. Lewat cerita ini, si selir ngemanipulasi raja pakai rasa takut. Intinya tuh, kalau Baginda nggak cepat-cepat ngehukum pangeran, Baginda sendiri yang bakal tenggelam dan kehilangan takhta. Gara-gara narasi baru ini, raja goyoh lagi dong dan mutusin buat ngeksekusi sang pangeran. Tarik ulur banget kan? Masuk ke bagian kelima. Strategi ulung Ratu Syahrazad. Sekarang aku minta kalian buat zoom out 1 kali lagi.
Kita akhirnya sampai di lapisan paling luar, ngelihat langsung siapa dalang utama yang narik semua benang narasi di cerita ini. Tarik ulur soal nasib pangeran ini bener-bener sengit dari hari ke hari. Hari ini wazir nyelamatin pangeran, besoknya selir nyerang balik. Tapi persis banget pas raja udah siap mau ngeksekusi si pangeran, pagi pun tiba. Dan di momen krusial inilah, Ratu Syahrazad sang pencerita sejati tiba-tiba nge-pause ceritanya. Timingnya tuh dapat banget. Dengan sengaja ngegantungin nasib pangeran tepat pas matahari terbit, Syahrazad berhasil bikin Raja Syahrayar kepo setengah mati. Akhirnya, Raja ngebiarin Syahrazad hidup 1 hari lagi cuma biar dia bisa dengar kelanjutan ceritanya. Jadi, yang pengen aku tekankan di sini adalah, struktur cerita berlapis ini secara jenius ngehubungin semua lapisan ceritanya lewat tema penipuan, kesabaran, dan konsekuensi dari suatu tindakan. Ini ngebuktiin kalau cerita itu bukan sekedar hiburan atau dongeng pengantar tidur doang. Buat Syahrazad, kemampuan bercerita adalah murni skill buat bertahan hidup. Kisah burung parkit nyelamatin nyawa si pangeran di dalam fiksi, dan cerita itu sendiri yang akhirnya nyelamatin nyawa Syahrazad di dunia nyata. Merinding nggak sih mikirinnya? Nah, buat nutup bedah kisah kita kali ini, coba deh kalian renungin pertanyaan ini. Siapa sih yang sebenarnya paling berkuasa? Raja yang megang pedang mematikan, atau ratu yang megang kendali lewat cerita? Raja Syahrayar mungkin duduk di singgasana dan bisa merintahin eksekusi kapan aja. Tapi di sisi lain, Ratu Syahrazad lah yang sebenarnya ngendalin pikiran, emosi, sampai keputusan sang raja. Cuma mau ngerangkai kata-kata doang. Gila ya? Fakta ini benar-benar ngubah cara kita mandang keajaiban di balik kisah 1001 Malam. Oke, makasih banyak udah ngikutin obrolan kita hari ini, dan sampai jumpa di bedah materi seru selanjutnya.